Halo, Assalamualaikum, selamat sore, apa kabar teman-teman semuanya? Sore Pak Budiono, kabar baik Pak. Alhamdulillah, Sehat selalu Pak Alhamdulillah, Budiono. Alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar tentang Java, Bapak. Teman-teman, kita akan belajar tentang Java dengan eh, graphic user interface integrated development environment. Kita akan menggunakan Apache NetBeans. Nah, Apache NetBeans ini sudah saya rekam, nanti Anda bisa membuka kembali rekaman. Saya akan pandu dari awal bagaimana cara kita menyiapkan aplikasi untuk bisa kita belajar NetBeans, Java NetBeans. Oke, saya minimize dulu. Saat ini saya sudah punya aplikasi apa saja. Saat ini saya sudah punya NetBeans IDE 8.2 ini, saya sudah punya ini. Tapi untuk bisa mendapatkan seperti ini, apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan untuk mendapatkan itu adalah Anda harus membuka alamat ini. Apache NetBeans. Nah, Apache NetBeans. Apache NetBeans. Kemudian langsung saja pada bagian download. Download. Nah ini. Kemarin saya sudah menginformasikan link untuk download, ya kan? Pastinya Anda sudah menginstall. Nah, sudah menginstall. Kemarin ini. Kemarin yang saya share adalah yang ini. Nanti saya coba klik download ya. Klik download. Ini dipilih yang mana? Nah, saya admit dulu. Ini yang harus dipilih itu adalah ini. Kita menggunakan, kalau menggunakan Windows, gunakan yang ini. 12.6 64 bit. Kalau Anda menggunakan Linux, gunakan yang ini. Kalau Anda menggunakan Mac OS, gunakan yang ini, yang bawah ini. Ini untuk versi terbaru atau versi yang terakhir. Kemudian, kalau ingin yang versi yang sebelumnya, bagaimana caranya? Nah ini. Untuk melihat versi-versi sebelumnya, kita bisa melihat pada all release. Nah, kita klik ini, download ini. Nanti di sini akan ada banyak pilihan untuk versi-versi yang lama. Kita lihat apa saja fitur-fitur yang ada pada Apache NetBeans 12.6. Kita buka ini. Nah, ini dia. ini adalah the full list of pull request integrated in 12.6. Time frame is found here while the highlights are listed below. Ini adalah fitur-fitur ini ada Gradle-nya juga, ada Java Editor, ada Gradle, ada Maven, ada Groovy. Ini adalah fitur-fiturnya. Oke, ini adalah yang kita dapatkan. Kita coba download ya. Klik. Nah, kita klik ini, download, klik. Nah, kita lihat. Di sini kita beberapa alternatif. Yang pertama yang atas ini. Yang kedua yang bawah ini. Mau yang atas ini boleh, silahkan. Yang bawah ini juga enggak apa-apa. Ini ya, kita coba ya. Apache NetBeans 12.6. Ini dia. Butuh waktu 24 menit. Tergantung kecepatan internet Anda ini. Kalau Anda punya kecepatan internet yang tinggi, itu nanti akan cepat sekali. Kalau kecepatan internetnya lambat, itu juga lambat. Oke. Sekarang kita akan mencari tutorial untuk Apache NetBeans. E-book. Nah, kita coba cari aja seperti ini. Kalau kita ingin belajar otodidak, salah satunya adalah kita bisa memanfaatkan buku-buku yang ada di internet. Tentu saja yang sifatnya free.
NetBeans ID. Ini kita coba. Ini pakai bahasa Inggris. Oh iya, bahasa Inggris. Ini adalah tutorialnya. Ini untuk NetBeans yang ini untuk yang saya punya. Ini saya punya, bukan Apache kalau yang ini. Ini dari Oracle. Saat ini pengembangan NetBeans itu dia diambil alih oleh Apache. Makanya namanya menjadi Apache NetBeans. Ini adalah contoh-contohnya. Contoh-contoh pengembangannya. Oke. Enggak begitu banyak ya. Saya cari kemarin itu karena perkembangannya cukup pesat sekali. Tutorial-tutorial itu enggak begitu banyak. Tutorial Java NetBeans ebook PDF gratis. Ini kita coba ini. Nah, di sini ada, kita lihat dulu. Cuma satu halaman ini. Ini tahun 2018. Ini cuma satu halaman. Enggak, ini tidak mewakili apa yang kita butuhkan. Coba yang ini. Kita lihat bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oh, ini bahasa Indonesia. Kita coba ya, ini pakai ini. Klik. Ini fundamental. Ya, kita ingat kembali bahwa di bulan awal ini kita belajar dasarnya dulu. Coba ini. Kita cari download, nanti saya share. Pak Budi. Iya, bagaimana? Kalau Pak? udah punya NetBeans ID 8.1 nggak perlu download, bisa kah? Bisa, bisa Oh, Pak, bisa. Tidak apa-apa, oke. tidak usah download lagi. Iya, saya Yang sudah punya sih. sudah punya tidak perlu download lagi. Hanya saja ini sambil menunggu ini Pak, saya ingin mencarikan untuk kita Iya, nanti bisa apa itu? Bisa belajar. untuk panduan kita. Pak Budi, kalau WA bisa nggak ke Bapak? Menanya-nanya gitu. Oh Misalnya boleh, tentang boleh, silakan Pak. PHP. Boleh, silahkan. Nggak apa-apa Pak. Kebetulan saya lagi itu skripsi. Oh skripsi, ya Pak. Nggak apa-apa Pak, bagus Pak. Bisa Saya Pak. kan mentaknya di bab 4 karena waktu di itu kan hanya sekedar aja belajarnya Iya. bikin program. Jadi saya bikin mentaknya di situ, belum kelar-kelar padahal sidang nanti bulan 2. Bulan 2 Pak. Iya. Iya Pak. Bisa tolong bantu Pak nanya-nanya Bisa, boleh. nanti bisa kita belajar bersama Pak nanti. Oke Pak, thank you ya Pak untuk waktunya Pak Budi. Sehat selalu Sama-sama Pak. Pak, sama-sama. Oke, ini belum representatif, kita cari belajar pemrograman. Ini dia. Oh iya, oke. Oh, bukan. Nih, kita coba.
Nah, kita mau download banyak iklannya memang. Gimana lagi? Ini kumpulan praktik Java ini dari teman kita, sahabat kita, Muhammad Hasan Aji. Oke, ini juga bisa buat kita latihan. Ya, oke, latihan sederhana. Saya download saja, saya share di link kita. Kita buka. Sederhana. Mengenal Java application ini. Oh ya, oke. Oke, kita nanti ini saya share di sini di Zero University. Kita ucapkan terima kasih kepada teman kita, bismillah, teman kita Muhammad Hasan Aji. Semoga ilmu-ilmunya bermanfaat karena ini nanti tutorialnya ini nanti kita manfaatkan bersama. Kita bersama-sama belajar Java. Oke, kita langsung mulai. Saya sudah menginstal ini NetBeans IDE. Klik-klik, saya double klik untuk membukanya. Ini dengan Apache NetBeans ini sama. Intinya sama, fungsinya sama. Hanya saja pengembangnya itu berganti alih. Sementara Oracle menghentikan ini dialihkan ke Apache untuk NetBeans IDE. Fungsi-fungsinya sama dan saya amati, saya lihat, saya analisa, saya telusuri itu Apache NetBeans lebih memiliki fitur-fitur tambahan. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan awal dari NetBeans. NetBeans ini sebenarnya editor bukan hanya untuk Java. Akan tetapi PHP juga bisa melalui sini juga. Setelah tampil seperti ini, kita akan menyaksikan di sebelah kiri ini nanti. Di sini ada project. Di sini nanti letak project-project aja di sini. Ada file-filenya ada di sini. Service ini nanti kita bisa menyambungkan database. Kemudian menyiapkan web service atau mengsetting web service. Menyiapkan server atau setting server. Maven, Cloud, Hudson Boulder, Docker, Task Repositories, dan Selenium Server. Ini adalah fitur-fitur yang ada pada NetBeans. Kemudian sebagaimana program-program lainnya itu ada main menu atau menu utama terdiri dari file. Operasi dasarnya adalah save, close, open, exit, new project, new file. Ini adalah standar. Ini hampir setiap GUI IDE punya ini. Kemudian edit, ini juga sama. Format, preview. Ini bisa untuk melihat HTML, docs, PPTX, e-report. Ini navigate, source, refactor. Saat kita mau mengganti nama kita harus refactor, memindah, mengcopy agar nanti terjadi penyesuaian nama dan lokasi. Run ini untuk merun project kalau sudah ada, membuild
meng-clean, kemudian mendebug. Tools ini adalah untuk menambahkan ke palet. Ini adalah fitur-fiturnya tadi yang sudah kita lihat tadi. Window. Nah, di sini ada banyak fitur tambahan. Salah satunya adalah Jasper Report. Ya, Jasper Report. Ini untuk membuat laporan. Bagaimana cara memulai untuk membuat project di sini? Nah, saya cek dulu. Cara memulai membuat project, klik ini, file, ya, kita klik file. Kemudian new project. Di sini ada banyak pilihan. Java application, membuat aplikasi Java. Java class library, kita membuat Java class library, class library. Kemudian ada juga Java project with existing source, yaitu kita membuat project Java dengan source sumbernya sudah ada. Kemudian kita Java free from form project. Nah, maaf. Kita harus ini dulu, meng-admit dulu. Ada Java FX, itu adalah untuk tampilan. Java FX ada. Maven. NetBeans module sama contoh. Contoh Java FX, NetBeans module. Ini adalah kita mulai dari paling awal sendiri kita membuat Java application. Kita membuat aplikasi Java. Ini artinya apa? Kita membuat Java as a application in a standard IDE project. Anda juga bisa menggenerate main class di project kelas utama. Klik next. Nah, di sini project name, nama project. Nama project ini secara default nanti akan tersimpan pada folder ini, user, document, NetBeans project. Kita beri nama misalkan adalah latihan atau hello saja ya, hello. Klik finish. Ya, kita klik finish. Di sini disebutkan kita juga membuat main class. Kalau hello itu terlalu sederhana ya. Ya oke lah. Aja ya. Latihan saja ya. Latihan. Nah, latihan. Sudah latihan. Klik finish. Nah. Kita tunggu. Oh. Nah, di sini setelah kita membuat suatu project dengan nama latihan, nah ini adalah projectnya latihan. Kemudian ada source-nya, source sumber daya, source code-nya maksudnya ya. Dia berada dalam paket latihan, packet ini, paket. Nah, ini ada sebuah kotak. Kotak ini seolah-olah ditali ya, ditali ini. Kita menyebutnya paket ya, paket. Paket itu bisa berisi banyak source code atau bisa berisi banyak aset. Nah, gitu, oke. Paket. Nah, kita punya paket. Selain kita punya source code, kita juga di sini juga bisa melampirkan namanya library. Library itu adalah suatu kumpulan rumus-rumus Java yang tinggal pakai. Ini standarnya dia punya ini resource, RT, JSSE, JJE, chart set ini dan seterusnya ini. Ini adalah library bawaan dari
JDK. 1 Java Development Kit. Java Development Kit itu adalah alat-alat atau apa ya? Alat-alat kit ya untuk mendevelopment Java, untuk membangun aplikasi dari Java. JDK. Ini adalah library bawaannya ini. Ini apa saja di sini? Nah, maaf. Kita lihat, kalau kita lihat pada library-nya ada resource. Di sini kumpulan, nah ini dia. Ini isinya apa? Nah, ini fungsinya apa? Ini Anda harus tahu ini. Nah, ini Java Sound ini dia berkaitan dengan pengolahan suara. Jadi Anda tidak perlu mencari library di luar selama di sini ada. Ini untuk image input output, ini untuk pengolahan image. Nah, ini nih. PMP image reader. Nah, ini untuk pengolahan image. Kita tinggal pakai ini. Kemudian ini untuk manipulasi XML juga ada. Kita tinggal pakai, tinggal manggil gitu. Ini ada RT dari Oracle. Ini adalah library yang siap pakai. Banyak sekali. Untuk library yang belum ada di sini, nah ini kan sudah ada di sini, tinggal pakai. Tinggal kita tidak harus tahu fungsinya satu persatu itu apa, tidak harus tahu. Kita bisa melihat namanya adalah dari dokumentasi library-nya. Kita bisa dapat dari dokumentasi library-nya. Ini zip, ini untuk zip. Untuk zip juga sudah ada. Zip folder, zip directory, zip file, ini sudah ada. Kita tinggal pakai, tinggal manggil. Tidak perlu library tambahan. Kalau kita ingin menambahkan library tambahan, contohnya apa? Yang di sini belum ada. Library tambahan yang belum ada itu contohnya adalah ini. Saya buka ya, klik kanan. Maaf, sorry di sini klik kanannya. Klik kanan, add library. Library yang belum ada di JDK tadi ini kita bisa tambahkan secara manual. Apa saja ini? Pilih salah satu yang kita perlukan. Jadi, nah, yang paling umum kita butuhkan ini. Kalau enggak MySQL, nah, kita nanti bisa tersambung dengan database MySQL atau PostgreSQL. Ini pilih yang mana? Bebas, ya. Nah, ini Java DB driver kalau kita menggunakan Java DBase atau database dari Java. Kita biasanya pakai ini, MySQL ini. Nah, ini. Add library. Nah, maka akan ditambahkan sini. Ini adalah library MySQL. Nah, dengan MySQL kita bisa apa saja di sini. Nah, ini banyak sekali. Nah, oke, ini adalah dasar-dasar ini. Ini sudah Anda sudah sedikit banyak sudah ada ulasan. Ini apakah hanya satu ini? Bisa kita tambahkan lagi. Klik kanan buat kelas baru. New Java class. Misalkan ini adalah source, misalnya seperti itu, atau kode. Oke, kode saja, kode. Nah, gini. Finish. Nah, di sini ada. Nah, ini mau yang mana? Nah, ini tuh, ya, ini contohnya. Kode dia berada pada paket latihan. Ini paket. Paket ini anggap sebuah kotak, terus ditali, di dalamnya ada banyak benda-benda, kita menaruhnya di sini di paket. Nah, gitu, oke. Paham dari sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Oke, ini sudah. Sekarang kita melihat sebelah ini. Tengah ini. Di tengah ini ada ini source history, ini source code-nya. Nah, ini di sini. Kita menulisnya di sini. To do code application logic here. Nah, di sini. Kita menulisnya di sini.
Ya, nulisnya di sini. Contoh sederhana nanti kita mau munculkan di output sini. Contohnya gini. Contohnya adalah sistem out. Di sini mudahnya itu ini. Kita tidak perlu hafal, kita akan dipandu. Ya, Anda jangan berpikir bahwa saya harus hafal semua kode. Tidak. Kita tidak harus hafal semua kode. Hello world. Hello world. Ini tempat untuk ngoding. Ya, ini. Sistem out print hello world. Pertama sistem kita memanggil library apa ya? Memanggil metode sistem ya, kemudian out print len, kemudian hello world. Jangan lupa kita wajib menggunakan ini apa namanya? Titik koma. Salam titik koma itu berlaku di Java ya, titik koma. Kita coba cara menjalannya bagaimana? Cara menjalankannya sangat sederhana, pakai ini. Klik. Kita tunggu. Ini dia. Hello world. Nah, kan ya. Hello world. Nah, kan ya ini. Di sebelah ini adalah navigator. Di sini adalah objeknya. Objeknya namanya latihan. Kemudian dia punya main class atau kelas utama. Nah, main class atau kelas utama. Untuk menampilkan di output ini sistem titik out. Nah, kita tidak perlu menghafal lagi, saya ulangi. Kita tulis sistem out titik print. Dari sini kita tulis selamat datang. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan. Klik. Ini dia. Hello world, selamat datang. Ya kan? Sederhana sekali. Apa kita bisa membuat suatu perhitungan di sini? Nah, saya akan tunjukkan tentang variabel. Tapi sebentar, saya tak mau meng-approve ini dulu, mengadmin. Oke, sudah. Oke. Nah, sekarang kita lihat petunjuk yang ada di tadi yang kita download. Nah, nanti biar Anda juga bisa praktek pakai ini. Kita lihat dari yang awal ini. Di sini kita disuruh tulis ini. Hello semua, anggap saja sama ini ya. Ini sama. Ini sama, hello semua, hello outprint ln. Ini sudah, oke, sudah. Dalam memprogramnya seperti itu, munculnya di bagian bawah, bagian output seperti ini. Ada juga ditulis seperti ini sama, prinsipnya sama. Mohon maaf, ini masih azan, kita break dulu ya. Kita break dulu. Oke, Pak.
Oke, alhamdulillah kita lanjutkan kembali. Saya share dulu. Ini dari teman kita Mas Muhammad Hasan Aji sudah membuat tutorial seperti ini. Sistem outprint ln diapit dengan kurung buka kurung tutup. Kemudian ini tulisannya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan membuat suatu rumus sederhana menggunakan variabel pada Java. Oke, sebentar. Saya akan peragakan caranya membuat rumus. Nah. Oke, sekarang perhatikan baik-baik. Oh, sorry. Perhatikan baik-baik. Ada suatu namanya variabel. Variabel itu anggap sebagai kotak penyimpan data. Variabel itu adalah kotak penyimpan data. Pada Java pada Java itu ada kesamaan dengan PHP dalam hal tertentu, tapi juga ada perbedaan. Kesamaannya contohnya dalam membuat komentar. Komentar ini adalah komentar pakai slash ini. Komentar dengan double slash. Ya, double itu 2. Double slash itu yang pertama. Komentar dengan double slash itu yang pertama. Yang kedua, komentar jika lebih dari satu baris pakai ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah komentar untuk beberapa baris. Dari sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya, jadi pada Java pun juga sama sebenarnya. Kita coba yang ini. Oh, ini enggak bisa. Kalau yang ini di PHP bisa, di Java enggak bisa, ya. Tanda tagar atau tanda pagar. Nah, sebentar. Nah, ini dia. Oke, saya akan tunjukkan. Anda perlu ketahui bahwa untuk mendeklarasikan sebuah variabel pada Java, itu Anda harus sebutkan tipe-tipe variabel pada Java, tipe datanya. Oke, sekarang kita akan lihat tipe datanya itu apa saja. Di sini ada enggak ya? Tipe data. Oke, enggak ada. Oke. Di sini belum ada. Oke. Tipe data.
kita cari aja manual tipe data Java, bukan JavaScript, Java. Nah ini dia, oke, alhamdulillah. Ini tipe data pada Java. Ini Java memiliki tipe data seperti ini. Ini integer. Cara pendeklarasian seperti ini. int terus ini namanya terus sama dengan nilainya. Float. Float itu desimal ya. Float itu desimal. Kalau kita ingin menyimpan data pada kotak data yang menampung data desimal, kita harus menggunakan tipe data float. Ini contohnya. Ini float. Kemudian char, ini adalah karakter. Karakter itu D, ini contohnya. Karakter itu satu huruf, ini char. Contohnya ini. Ingat, untuk membuat karakter itu harus diapit petik 1 atau petik 2. Gitu ya. Kemudian ada tipe data boolean. Boolean ini hanya menampung 2 nilai. Nilai pertama true atau false. Kalau enggak true, ya false. Boolean. Boolean itu true atau false nilainya. Benar atau salah. Kemudian string. String itu tipe data yang terdiri dari alphanumerik seperti ini. Jangan lupa diapit dengan tanda petik 2 atau petik ya tanda petik 2. Jangan lupa setiap perintah harus diakhiri dengan titik koma. Seperti ini. Ya, seperti ini titik koma. Selain data ini, bisa enggak data yang ini dia? Ada byte. Dia hanya bisa menyimpan angka yang nilainya itu antara min 128 sampai 127. Ya. Kalau Anda menggunakan tipe data byte, kalian ini kan ada int, float, char, boolean, string. Nah, kalau Anda pakai tipe data byte, ini byte ya, dia hanya bisa digunakan untuk menampung angka yang nilainya itu antara ini min 128 termasuk ya, min 128 termasuk hingga 127 itu byte. Dari sini paham? Paham, Pak. Iya. Paham, Pak. Iya, ini ukurannya cuma 1 byte. 1 byte. 1 byte itu 8 bit ya. Ukuran cuma 1 byte. Kemudian ada tipe data short. Nah, tipe data pendek. Dia ukurannya kecil sekali, cuma 2 bytes. Dia mampu menyimpan angka yang nilainya antara negatif 32.768 sampai dengan nilainya positif 32.767. Bila Anda ingin menampung data yang nilainya di antara ini, baiknya Anda gunakan ini untuk efisiensi ya, untuk efisiensi atau untuk penghematan sumber daya. Paham dari sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Iya, oke. Paham. Kalau int, tipe data int itu untuk menampung angka, dia memerlukan 4 bytes. Penyimpanan RAM-nya atau memorinya 4 bytes cuman. Dia mampu menyimpan data yang nilainya ini mulai dari berapa nih? Ini juta miliar. Oh ya, negatif 2 miliar sekian sampai positif 2 miliar sekian. Itu kalau INT 2M. Ini untuk gaji masih cukup ya. Kalau misalkan untuk menampung nilai gaji selama tidak lebih dari 2M loh ya, bisa. Integer ini. Dia membutuhkan 4 bytes semana. Kemudian ada tipe data long, panjang. Ini kita lihat. Dia butuh RAM atau memori, butuh penyimpan sementara 8 bytes. Dia ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18. Banyak ini pokoknya ya.
Tidak sedikit lah ya. Tidak sedikit, banyak. Nah, kalau long ini dia butuh penyimpannya ini 8 bytes. Kemudian ada tipe data float. Nah, tipe data float ini dia bisa menyimpan angka di belakang koma ya. Sampai 6 sampai 7 digit di belakang koma ya. 6 sampai 7 digit di belakang koma untuk float itu. Kalau double dia bisa menyimpan sampai 15 digit angka di belakang koma. Misalkan 0,00000 sampai 15 digit. Nah, dia bisa simpan itu. Kemudian kalau boolean dia cuma 1 bit. Ingat, ini beda loh dengan yang atas ini. Kalau ini byte, kalau ini bit. Bit itu 1 cumanan. Dia bisa menyimpan true or false, benar atau salah. Dia bisa menyimpan benar atau salah saja. Kemudian char itu dia butuh penyimpan 2 bytes. Maaf, 2 byte. Ya, okay. 2 byte itu ini maaf, ini nanti saya taruh di sini untuk saya taruh di sini untuk bisa Anda pelajari ya. Saya taruh di grup linknya. Char ini dia menyimpan single karakter berupa ASCII. Ya. Misalkan 1 karakter A, B, C, D itu. Ya. Oke. Dari sini bisa dipahami? Ada pertanyaan silakan. Ya. Kalau ada hal yang ditanyakan silakan. Saya tak sambil buka chat mungkin ada pertanyaan. Oh, enggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan dibuka di chat. Biar bukan. Iya, bukan. Pak, ini kan tadi kalau bukan NetBeans, pilih pertamanya apa ya Pak ya? Tag and Tor, Tree and Sample Project atau apa nih Pak? Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak, pertanyaan bagus sekali. Bapak ingin memulai Pak ya, diklik File, New Project. Iya Pak. Iya ya. Pak, New Project kan langsung muncul pilih itunya Java, kan. Ya. Java Application Pak. Java aplikasi di demo tutorialnya Pak. Gimana Pak? Ini kan ada Learn and Discover itu. NetBeans, main NetBeans aja dipilih. Bapak coba share screen Pak ya. Saya tak lihat. Bapak bisa share screen. Aku di laptop, enggak, itunya di WA. Aku WA aja Pak ya. Oh iya iya, oke Pak. Oke. Bentar Pak. Dia nak. Udah Pak. Iya baik Pak. Itu Bapak klik. Oh Bapak sudah punya sebelumnya. Udah itu kan? Sebelah kanan atas itu kan ada show on startup. Itu kan ada tercentang Pak. Iya Pak. Show on startup itu kan tercentang. Udah ada. Itu Bapak hilangkan centangnya. Hilangkan. Oh, ya, udah. Pak, ya? Bapak hilangkan centangnya, kemudian Bapak tutup, Bapak jalankan lagi. Ditutup. Oh, ini ditutup ya Pak. Baru masuk lagi ke NetBeans-nya ya. Iya Pak. Oke, Bapak oke, coba Pak. ya Pak ya. Ya, makasih Pak. Sama-sama Pak. Silahkan yang lainnya mungkin ada pertanyaan. Biar ke CMD atau terminal bisa. Oh iya, oke, makasih. Bagus sekali. Pak, di saya belum azan. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Kalau buat program Java, haruskah pakai NetBeans? Oh tidak. Pakai Notepad++ bisa, Visual Studio Code bisa, pakai Notepad pun bisa, ya. Pakai Nano bisa. Nano. Pak, kalau pakai Notepad gimana menglinkkannya Pak? Kalau pakai Java-nya Pak? Oh begitu Pak. Kalau pakai Notepad harus dianu dulu Pak, dikompil manual Pak. Java C, Java compiler. Nah, pakai Notepad harus dihubungkan dulu Pak, Notepad++-nya. Sebentar ya, saya tak share. Ini saya sedang share ya? Sudah share ya ini ya? Iya Pak. Iya Pak. Iya, kita harus
mengcompiler dulu ya. Kita harus mengcompiler dulu. Kita pakai NetBeans ID ini sebenarnya untuk memudahkan kita melewati banyak proses yang harus dilalui kalau kita secara manual menggunakan konsol command prompt ataupun shell. Kalau pakai NetBeans itu proses-proses yang banyak itu dilakukan secara otomatis dengan mudah sekali. Begitu. Kalau pakai Visual Studio Code itu harus menyambungkan dengan JDK. JDK itu Java Development Kit. Kalau buat program Java haruskah pakai NetBeans? Tidak. Tapi NetBeans itu untuk mempermudah Anda. Untuk memudahkan. Kalau selain pakai Java, pakai apa? Intelli ya, betul ini. IntelliJ juga bisa. Ini contohnya. Pakai ini juga bisa. Ini IntelliJ IDEA Community Edition bisa. Atau pakai Notepad++ bisa. Atau pakai Visual Studio Code juga bisa. VS Code bisa. Betul sekali nih. Mas Samuel, makasih Mas Samuel. Kayaknya nggak harus ada Medium. Oke, boleh. Eclipse juga bisa. Eclipse itu dia itu freeware juga. Dia itu tergantung milih yang mana kita. Kita sebenarnya bisa pakai Eclipse atau pakai NetBeans, boleh enggak apa-apa. Itu tergantung selera sih sebenarnya. Misalnya kalau kita mau naik motor, nah, kita mau naik apa? Pakai yang merek apa? Merek Honda, merek Suzuki atau merek apa? Itu suka-suka kita. Ada yang harganya mahal, ada yang harganya murah. Kalau ya pakai apa itu? Pakai aplikasi kita ada yang berbayar, ada yang free seperti itu. Suka-suka kita. Kenapa saya pakai pilih NetBeans? Karena freeware pertama mudah digunakan, pengembangnya banyak, terintegrasi dengan berbagai macam layanan yang ada. Contohnya adalah dia bisa terintegrasi dengan Jasper Report. Tuh. Ya, pakai terminal betul Mas Yusuf Abdullah, pakai CMD bisa. Pakai shell Linux bisa. Terminal Linux bisa. Text editor online juga bisa. Text editor online juga bisa. Kemudian yang penting ada Java Virtual Machine atau JVM, JDK-nya atau namanya adalah Java Virtual Machine itu. Tuh. Pak, kenapa kok suaranya pelan sekali? Halo, iya kah? Suara saya pelan kah? Halo? Suara kalau saya di pelan. saya tidak Pak, jelas kalau di Jelas, saya. Kalau di saya jelas Pak. Jelas. Oke, terima kasih. Bisa VS Code, IntelliJ oke? Kayaknya nggak harus. Oh ya, ini sudah. Oke, sudah. Pak Kerma, oke, sudah. Ngejalin Java pakai Sublime gimana Pak? Oh iya bisa. Di Sublime itu kita harus mengkonfigurasi kita pemanggilan Java-nya. Ya, Java. Java compiler sama Java untuk running-nya. Sama perintah ya, Java compiler dulu baru di run. Nih betul. Sama Bang, di-compile dulu dengan Java C. Setelah itu di run dengan Java. Oke, bagus. Terima kasih Mas Virgi Leanda Nur Rifki. Betul, betul seperti itu. Kalau Maven buat apa Pak? Ayo ada yang bisa jawab Maven itu buat apa? Ayo ada yang tahu? Java Spring untuk apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu web service? Apakah Java ada web service-nya? Ada. Apakah dia ada pihak ketiganya untuk bisa menjalankan suatu layanan tertentu? Bisa. Itu salah satunya adalah menggunakan Maven itu. Kemudian satunya lagi adalah Spring, Java Spring itu adalah framework ya dia. Dia adalah framework.
Kalau pakai NetBeans buat desain aplikasi lebih mudah sepertinya gitu. Iya, salah satu NetBeans itu dia punya namanya Swing, Java Swing ada, Java X, Java Swing. Itu untuk mempermudah library-library untuk mempermudah kita di dalam membuat suatu tampilan yang bagus. Tampilan yang bagus. Ada program-program Java itu, dia itu kekuatannya ada di library-nya. Dia ada library itu ada digunakan untuk membuat library. Apakah dia tidak penting-penting? Dia berjalan di latar belakang, di background. Ada juga dia itu untuk menghasilkan tampilan yang bagus. Grafik user interface yang bagus. Sehingga interaksi antara manusia dan komputer itu bisa terjalin dengan baik. Itu fungsi dari Java X atau Java Swing. Kemudian kalau ingin suatu proses yang berjalan di latar belakang, nah itu fungsi dari library, gitu. Okay. Baik tampilan ataupun proses yang berada di latar belakang itu harus bekerja sama. NetBeans itu punya itu, ya. Dia mengemas dengan cara yang sangat mudah dan meskipun Java itu termasuk program yang lambat karena dia bukan compiler sebenarnya, tapi interpreter sebenarnya Java itu. Karena dia source code-nya itu tampak gitu. Maka dia butuh namanya Java Virtual Machine. Tapi satu kodenya itu, source code-nya itu bisa jalan di berbagai sistem operasi. Java itu tergolong lambat sama seperti Python interpreter karena dia termasuk interpreter, bukan compiler. Kalau compiler itu source code dia diubah ke dalam bahasa mesin. Tapi kalau interpreter itu tidak ada pengubahan ke bahasa mesin. Tapi buat mesin sendiri yang dimana nanti gunanya untuk mengubah ke bahasa mesin. Begitu. Namanya virtual mesin. Pertanyaan yang bagus sekali. Oke, selanjutnya. Oke, ini sudah. Pak, kenapa ini sudah? Bang. Oke, sudah ini. Maven. Oke, sudah. Pak, apakah NetBeans bisa dipakai untuk aplikasi Android? Oh. Oke, apakah NetBeans bisa digunakan untuk aplikasi Android atau desktop? NetBeans itu dia itu khusus sebenarnya bisa digunakan untuk Android juga bisa. Tetapi akan banyak modifikasi yang harus kita lakukan. Kalau kita gunakan untuk Android itu bisa ada pluginnya atau ada pluginnya ada untuk memproses Android itu bisa. Akan tetapi akan lebih efektif dan efisien dan lebih mudah kalau kita membangun Android berbasis Java, Android dengan bahasa pemrograman Java itu di Android Studio, ya. Besok lusa kita belajar Android Studio, ya. Hari ini kita khusus Java. Java pakai NetBeans itu nanti untuk desktop, ya. Oke, paham? Oke, sip. Lanjut. Spring untuk backend. Oh ya, Spring. Spring itu framework. Ya, betul untuk backend. Java Spring Boot, kenapa ya bisa diedit modif folder src? Yang bisa diedit modif folder src karena dia framework. Ada bagian-bagian itu yang dia itu bawaan framework itu enggak boleh diedit gitu, ya. Paham? Selain Jasper Report, apakah ada library yang lain Pak untuk pembuatan laporan? Jasper Report kalau Java. Setahu saya Jasper Report itu. Kalau kita membuat laporan dalam bentuk web atau dalam bentuk PDF, pakai Jasper Report itu lebih simpel. Tapi kita bisa juga sih pakai framework yang lain untuk membuat laporan dalam bentuk web, bisa. Ya, kita nanti bikin untuk library-nya setahu saya bikin sendiri. Selain Jasper Report, setahu saya Jasper Report itu yang paling rame istilahnya, paling spektakuler dalam menyediakan fitur-fiturnya. Dengan Jasper Report Anda bisa mengubah ke PDF, mencetak ke printer, mengubah ke
Word, kemudian ke XML, bisa merubah ke apa ya? Iya, seperti itu. Ke web juga bisa, ya, ke web. Dalam bentuk web juga bisa. Kalau pakai Jasper, dan dia free. Jasper itu free, ya, free. Caranya mudah sekali. Dalam hitungan menit kita bisa membuat laporan yang rumit sekalipun bisa pakai Jasper itu, tanpa harus library lain. Dan itu free. Tapi meskipun free, kalau di situ sudah mendapat sentuhan pengetahuan dan teknologi sehingga memudahkan user, itu bisa bernilai tinggi, gitu. Java itu. Ibaratnya Anda membuat suatu software yang bagus, yang usable atau terpakai, yang bisa dipakai, yang bisa dimanfaatkan, itu kalau kepakai Java, kemudian Jasper itu benar-benar free dan gratis, gitu, gratis dan free, gitu. Nah, ya Anda bisa buat tanpa harus modal lisensi, seperti PHP. Anda bisa buat web yang bagus dan Anda tidak harus membayar alat-alatnya atau software-softwarenya, tapi Anda bisa mendapatkan hasil yang optimal, seperti Java NetBeans ini, gitu ya. Ya kita bertahap lah ya. Oke, perbedaan JavaScript sama Java NetBeans apa ya Pak? Wah, bagus, pertanyaan yang bagus sekali. JavaScript sama Java NetBeans. Itu saya kemarin juga ditanya seperti itu. Ada yang menjawab seperti itu. Perbedaan JavaScript sama Java itu ibaratnya perbedaan antara dia tidak ada kaitannya sih, tidak ada kaitannya ya. Java itu sendiri, JavaScript itu sendiri. JavaScript ibaratnya seperti apa ya? Dia hanya namanya membuat animasi kan gitu. Pak, kalau JavaScript. JavaScript itu dia animasi. Ya. Dia integrated, embedded di web, begitu Pak. Ya, embedded di web. Tapi kalau Java, dia itu benar-benar aplikasi mandiri atau suatu bahasa pemrograman mandiri. Oke, jauh sekali ya. Sebentar, JavaScript sudah. Untuk membuat flowchart, JavaScript buat pakai software apa Pak? Atau memudahkan flowchart. Sebenarnya NetBeans itu dia itu ada plugin untuk membuat desain sistem. Kalau kita pakai ini kan Java itu dia itu basisnya OOP. Kalau kita mau mendesain sistem OOP, kita harus gunakan tool-tool OOP. Contohnya apa itu tool-tool OOP? Contoh sederhana yang gratis ya, yang paling sederhana. Contohnya adalah ini, Plan UML. Ini gratis ya. Ini adalah Plan UML. Apakah tampil di situ? Tampil? Halo? Tampil Pak. Tampil Pak. Iya, contoh sederhana ini. Ini gratis. Anda bisa membuat ini menggunakan skrip seperti ini. Bob ke Alice ucapkan hello gitu. Sebentar ya, saya sebentar. Nah ini paling sederhana. Paling sederhana Plan UML. Kita bisa sequence diagram. Maaf. Sequence diagram ini. Seperti ini. Menggunakan seperti ini. Apa ya? Script. Kita tidak perlu melukis-lukis ya. Membuat seperti ini pakai ini, skripnya ini. Nah ini. Skripnya. Copy. Kalau kita ingin secara online server ini, klik. Kita membuatnya secara online. Ini kita copy aja, pastekan di sini. Kita submit. Di sini akan muncul. Nah ini. Partisipan aktor boundary control entity database collection QE. Nah, misalkan partisipan as ini aktor.
partisipan. Ini partisipan. Ganti namanya enggak apa-apa. Misalkan adalah anggota. Kali ini misalkan adalah petugas. Misal contoh saja ini. Tinggal berubah. Ini akan berubah. Nah ini anggota petugas. Ini menggunakan desain yang berbasis pada objek OOP. Selain ini pakai menggunakan apa? Star UML ada. Star UML. Kita bisa menggunakan ini. Nah ini. Tapi ini berbayar hanya ada by ini. Kita lihat by ya. Kalau kita ingin OOP design. Ini banyak free open source. Kita cari. Modelio. Nah, ini BPMN ini. Kita bisa buat seperti ini. Ini komunitas free ini. Modelio ini kita bisa pakai. Kita buat diagram seperti ini. Download Modelio ya. Source code-nya juga diberikan karena dia ini the open source modeling environment. Bisa untuk membuat ZooML, BPMN, Archimate, SysML dan lainnya. Nah, ini komunitasnya. Dokumentasinya, tutorialnya. Ini gratis. Anda mau pakai ini tidak akan dikejar-kejar oleh lisensi. Tapi dengan ini Anda bisa membuat suatu sistem yang bagus. Ini contoh. Membuat Hello World module. Modelio. Oke, ini contohnya yang freeware open source Modelio ya. Buat seperti ini. Buat diagram-diagram sistem tentunya. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Oke, sebentar saya lagi. Iya ini sudah ya, sudah terjawab ya ini ya. Mas Cilda Sarah. Oh, Mbak ini kayaknya. Mbak Cilda Sarah. Halo, Mbak Cilda. Silahkan ditanggapi Mbak Cilda. Kalau untuk Spring, ya oke sudah ini. NetBeans sudah, Cilda Sarah, Java Spring Boot. Pak, untuk seterusnya jawabnya misalkan atau fix 730. Oh ya, terima kasih. Ini tadi soalnya ada jadwal mendadak. Saya mohon maaf karena ada rapat nanti jam 19. Makanya saya ajukan, mohon maaf ya. Tapi nanti rekamannya akan saya share juga kalau sudah jadi. Perbedaan JavaScript sama NetBeans. Nah, tadi sudah tahu Java NetBeans. Oke. Selanjutnya, wow, sulit sekali. Kode flow bukan OP ya Pak ya. Kode to flow. Kode to flow itu untuk flowchart itu ya. Flowchart. Flowchart itu umum sekali, Mas ya. Iya, sama-sama, Mbak. Sama-sama. Oke. Itu sekarang kita kembali lagi ke yang tadi tipe data ya. Tipe data ini kita kembali lagi tadi untuk tipe data number itu float. Ini double, int, long, short, byte. Ini tipe data number. Integer. Ini tuh keluarannya, sistem out-nya. Oke, ini. Nah. Oke, sekarang kita akan coba selanjutnya tipe data casting. Ini tipe data casting itu. Ini int ini menjadi double nanti. Operator Java, ada plus penambahan. Nah, seperti biasa, Anda sudah tahu ini. Plus penambahan ya. Ini plus untuk penambahan addition.
min untuk pengurangan. Nah, sama ini di berbagai bahasa pemrograman. Bintang itu untuk perkalian atau multiplication. Division itu untuk pembagian, untuk dibagi, ya. Kalau persen untuk, ingat persen untuk modulus. Modulus itu sisa bagi, ya. Tahu modulus itu sisa bagi. Halo? Paham sisa bagi? Tahu, Pak. Oke. Increment itu untuk plus-plus untuk penambahan 1. Min-min itu decrement, decrement. Pengurangan otomatis. Ini plus sama dengan artinya X-nya 10 tambah 5, tambah lagi gitu. Kemudian operator ini contoh. Sama dengan X sama dengan 5. Artinya X sama dengan 5. X plus sama dengan 5. X sama dengan X plus 3. Maaf nih. X plus sama dengan 5. Ini. Perbandingan. Nah, perbandingan. Sama dengan. Ini membandingkan kesamaan antara dua variabel. Kalau ini seru sama dengan artinya tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Kalau ini lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ya, paham dari sini? Paham, Pak. Iya, misalkan membandingkan dua variabel. Contohnya ini, apakah X sama dengan Y? Ya, jika nilainya true, maka nanti kita lakukan apa? Not equal. Jika X tidak sama dengan Y, maka apa yang akan dilakukan? Nah, gitu biasanya. Kasusnya seperti itu. Greater than, ini artinya X lebih besar dari Y, betul apa tidak? True atau false gitu. X lebih kecil dari Y, betul apa tidak? Nanti hasilnya itu true atau false gitu. Karena X-nya kan sudah diketahui, Y-nya sudah diketahui, tinggal untuk membandingkan. Karena ini adalah comparison, perbandingan. Jika comparison itu sifatnya benar, maka dia nilainya true. Jika dia comparisonnya salah, berarti false. Dari sini paham? Paham. Oke. Paham, Pak. Kemudian, halo, gimana? Silahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, sekarang ini. Ini sama dengan PHP ya. Ini ada ampersand atau dan ini ya. Dan ya. Dan ini, dan 2 ini artinya dan ya. Dan itu ya, dan kudu loro, harus 2 gitu ya. Kalau ini garis tegak 2 ini or atau ini. Or ini atau. Kalau tanda seru seperti ini itu artinya not, tidak gitu. Negasi ya. Okay. Ini adalah apa ya? Teori-teori matematika yang itu di dunia nyata, di dunia pemrograman itu dipakai. Inilah inti dari komputasi itu ya ini. Gitu. Yang kita pelajari dulu waktu kita mungkin masih sekolah ya ini. Kok ada negasi, kok ada XOR gerbang logika X0 gitu ya. Ya ini implementasinya di sini. Nah, ini. Oke, dari sini bisa dipahami? Ya, sekarang kita coba ya implementasinya di sini ya. Oke. Ini sudah hello, selamat datang, kita coba lihat. Sit. Ini panjang 3, lebar 4. Luas 12. Ini gimana cara membacanya? Cara membacanya gimana? Cara membacanya panjang 3, lebar 4, dan luasnya panjang tambah lebar sama dengan 7. Iya, panjang sama dengan ini. Ini adalah
plus ini adalah concat. Untuk concat ya. Concat itu apa ya? Menggabung gitu ya. Menggabung string. Panjang 3. 3 ini diambil dari sini, variabel panjang ini. Koma lebar ini diambil dari variabel lebar 4 ini. Lebarnya 4. Luas diambil dari variabel luas ini. Luas itu adalah panjang kali lebar. Itu ya. Sekarang saya akan tunjukkan untuk fungsi dari operator yang tadi. If, jika. Saya akan menelan if ya. Ini sebenarnya belum, tapi tidak apa-apa. Saya awali dulu. Jika panjang lebih besar dari 3, panjang lebih besar dari lebar, kira-kira betul apa salah itu kira-kira? Panjang berapa panjangnya? 3. Betul, Pak. Panjang berapa itu panjangnya? 3 salah dong, Pak. Iya, iya. False. Iya. Panjangnya 3, lebarnya 4. Nah, jika benar ini, jika panjang lebih besar dari lebar ini benar dulu. Jika panjang lebih besar dari, jika benar maka tertulis ini. Kita tulis sistem False dong, Pak. Sistem false jawabannya. Print ln. Jika benar panjang itu, ini artinya gini, kita bacanya gini. Jika benar panjang itu lebih besar dari lebar, maka di sini ditulis benar. Else, jika tidak seperti itu, maka akan tulis seperti apa? Sistem out salah. Nah, gini. Sekarang kita coba baca. Jika panjang lebih besar dari lebar, ya, panjang lebih besar dari lebar. Betul apa salah ini? Salah, Pak. Salah ya. Iya. Jika benar, maka akan bertuliskan benar. Tapi jika tidak benar, maka dia akan bertuliskan salah. Kira-kira kalau saya jalankan akan muncul kata-kata apa? Bukannya error, Pak. Salah. Kita coba ya. Kita coba ya. Iya. Salah, ya kan ya? Salah. Ya, ini. Ini maksudnya. Maksudnya begini. Jika pernyataan ini benar, maka kita menyuruh program melakukan ini. Jika pernyataan ini tidak benar, maka kita menyuruh program melakukan ini. Nah, gitulah fungsinya. Paham? Paham, Pak. Iya, seperti itu. Gitu. Jadi ini untuk menguji apakah panjang itu lebih besar dari lebar. Gitu, oke. Karena ini kebetulan lebarnya panjangnya tidak lebih besar dari lebar, maka dia menyatakan sistem itu salah. Salah. Oke, mungkin ini kita ada waktu sekitar 12 menit kita buat diskusi ya. Masih ada waktu 12 menit, silahkan. Yang ingin pertanyaan, ada pertanyaan. Bisa raise hand, diklik tanda tangan begini. Itu artinya Anda bisa bertanya. Bisa, Mas. Oh, ini. Pak, untuk operator tidak sama dengan di Java bisa dipakai buat perbandingan tidak sama dengan contohnya if. Tapi pakai salah satu aja. If tidak itu begini ya. Kalau tidak sama dengan kita menggunakan ini ya. Bukan seperti ini. Ya, bukan seperti ini. Tapi menggunakan yang tadi tanda seru tadi. Kalau ini itu untuk Visual Basic ya. Kalau Anda menggunakan Visual Basic pakai ini. Kalau Anda menggunakan Java atau menggunakan PHP atau menggunakan C atau menggunakan Python tidak bisa. Tapi kalau Anda menggunakan Visual Basic bisa, ya. Visual Basic bisa. Kalau Anda pakai JavaScript tanda seperti ini tidak bisa. Bisanya pakai tanda seru tadi, ya. Tanda seru sama dengan itu artinya tidak sama dengan. Begitu ya Mas Komang ya.
Mas Komang, ya, oke. Jadi tanda ini itu di adanya setahu saya ya, saya belum pernah nyoba, tapi saya enggak pernah pakai ini. Tapi di keterangan tadi kan juga enggak menyebutkan tanda seperti ini untuk pembandingan tidak sama dengan. Setahu saya ini adalah untuk Visual Basic. Sama apa itu? VBA, Visual Basic Application. Gitu. Ini adalah bahasanya VB gitu. Bagaimana? Bisa dipahami Mas Komang? Iya. Oh iya VB, betul. Iya, VB, betul. Betul Mas Komang. Sama-sama, iya. Itu VB. Iya, kadang saya sendiri juga begitu. Ya kebetulan saya sudah lama ya belajar pemrograman itu. Kalau menurut saya pemrograman itu kalau dilakukan setiap hari seperti ini, ada tuntutan harus ngerjakan ini, harus bisa, ngerjakan ini harus bisa, ngerjakan ini harus bisa. Itu dalam 5 tahun 5 tahun aja Anda sudah mahir itu. Dalam 5 tahun mahir. Kalau ada tuntutan harus bisa ini, terus gitu. Terus. Maka Anda akan mahir dalam 5 tahun Anda mahir segalanya gitu. Kalau ada tuntutan dan Anda mau ngerjakan dan Anda ngerjakan itu akan mahir sekali. Gitu. Tetapi gitu, kalau kita belajar bahasa pemrograman yang beraneka ragam, yang tidak serumpun, ya, kadang kita itu bingung. Ini tuh diketik kok error terus. Ini apa sebenarnya? Padahal menurut kita benar. Ternyata kita harusnya pakai bahasa VB, kita menggunakan bahasa Java. Kan sudah beda gitu. Kelihatannya tidak ada yang salah, tapi kok salah gitu. Istilahnya apa ya? Campur bahasanya itu. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Komang mengingatkan saya. Oke, yang lain silakan, ada pertanyaan. Mumpung masih ada waktu. 8 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau di YouTube Anda tidak bisa bertanya, di sini Anda bisa bertanya. Kalau tutorial di YouTube tidak bisa bertanya Anda kalau ada kesulitan. Tapi di sini Anda, ya, oke. Spring sama Springboard, oke. Kita akan sebenarnya ya tidak ada absensi ya Pak. Ada hari ini ada absensi, Saya kirim sebentar lagi ya. Oke. Link absensinya ini sudah saya siapkan. Bentar ya. Link absensinya ini. Ini 04, 01, ini adalah Java NetBeans. Ya. Izin menjawab, kalau Android saya biasanya pakai Dart dari Flutter. Oh bisa. Bagus. Dan itu salah satu kita bisa dengan Dart kita bisa membangun Android ataupun aplikasi iOS ya, iOS, Mac untuk Mac, bukan untuk Apple apa itu ya, untuk iOS ya. Dart daripada Java, iya betul, sintaknya simple. Dart itu sintaknya simple. Java itu ya, kalau Anda punya dasar Java, Anda bisa membangun desktop pakai Java. Anda bisa membangun aplikasi Android pakai Java. Absennya error. Oke, bentar. Makasih. Saya cek dulu absennya.
Oke, silakan dicoba lagi presensinya. Ya, silakan dicoba lagi. Presensinya sudah bisa. Oke, ada pertanyaan lagi? Absensi sudah bisa. Punya saya bisa, Pak. Oke, bagus. Pak Budi boleh rekomendasi? Enggak, boleh, silakan. 6 bahas program 6 ini yang paling mudah digunakan dan mudah untuk dipelajari apa? Oh, gitu. Yang paling mudah dipahami dan dipelajari. Terus satu lagi yang penting. Mudah dipahami, mudah dipelajari, dan berdaya guna tinggi. Itu ya. Mudah dipahami, mudah dipelajari, dan berdaya guna atau berguna, sangat berguna. Apa ya? PHP MySQL itu dia bisa berjalan di Windows, Linux, Android. Aplikasi. Pertama, PHP MySQL. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Java. Dengan Java, Anda bisa membuat aplikasi desktop, kemudian bisa membuat Android, aplikasi Android. Kemudian dengan Java NetBeans juga Anda bisa membuat web, aplikasi web. Tapi masih jarang ya aplikasi web pakai Java itu. JSP, JavaScript Project, JSP. Dari Java itu nanti. Java NetBeans itu, JSP, JavaScript Project. Itu untuk webnya. Frameworknya salah satunya adalah pakai Spring itu. Framework untuk membuat web di Java, JSP. Kemudian kalau Visual Basic itu dia ada versi free-nya. Akan tetapi Visual Basic itu dia itu punya pasar tersendiri. Artinya ada perusahaan yang dia itu tidak mau memakai software gratis. Anda harus tahu itu. Bagi kita ya ini sebagai kalangan yang ingin berhemat ya seperti kita, ingin software yang gratis. Tapi ada perusahaan-perusahaan tertentu itu dia tidak mau hal yang gratis. Saya tidak ingin hal gratis. Saya ingin membeli software yang ini layanan purna jualnya itu terjamin. Kalau ada error data, kerusakan data, ada jaminan untuk pengembalian. Gitu. Jangan pikir semua perusahaan itu suka hal yang gratis, gitu ya. Ya seperti saya ini suka yang gratis ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar, dia tidak mau ambil resiko. Dia ingin aplikasi atau software itu dari hal-hal yang berbayar. Contohnya Visual Basic, dia itu versi berbayarnya itu untuk perusahaan besar. Ada layanan purna jual. Ada lagi untuk bank-bank besar. Dia menggunakan apa? Apakah dia menggunakan MySQL? Tidak. Bank-bank itu menggunakan Oracle untuk DBMS-nya, database-nya. Menggunakan Microsoft SQL Server. Gitu. Kekuatannya tidak di komunitas tapi di perusahaan. Kalau ada errornya maka itu tanggung jawab perusahaan. Perusahaan siap dipanggil itu. Microsoft siap dipanggil. Oracle siap dipanggil. Bank-bank itu database-nya tidak menggunakan MySQL atau PostgreSQL atau Microsoft Access, tidak. Tapi menggunakan DBMS yang besar, harganya sangat mahal. Tetapi ada jaminan layanan purna jualnya. Jadi sebenarnya yang dijual itu DBMS seperti Oracle, Visual Basic, itu bukan pada softwarenya secara yang dijual, tapi adalah layanannya. Gitu ya Mas ya, Mas Dwiki. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kemudian Python. Nah, Python ini punyanya ini dia itu yang mendominasi itu adalah saintis, ya, saintis, ilmuwan. Dia itu dibangun dari komunitas. Dia gratis Python itu. Dia dibangun dari komunitas.
kemampuan Python untuk pengolahan data-data saintis, membuat kecerdasan buatan itu sangat diperlukan untuk akhir ini. Untuk robotik, IoT, Python itu bisa diintegrasikan ke situ. Membuat kecerdasan buatan, machine learning. Ya silakan, yang resen ini Mas, silakan Mas yang resen. Silakan, yang ingin bertanya silakan. Saya tunggu pertanyaannya. Baik Pak Budi, makasih jawabannya Iya, Pak. sama-sama Mas Diki. Ya. Ada lagi pertanyaan Mas Diki? Untuk sementara cukup Pak. Oh iya, baik. Nanti untuk ini untuk absen harus login Gmail dulu ya. Harus login dulu Gmail. Tapi jangan khawatir, dia tidak akan meminta data rahasia Anda, tapi dia hanya ingin tahu email Anda saja. Nanti untuk Java apa sampai belajar framework ya Pak? Ya kita lihat saja nanti ya. Pak, kalau Android Studio nanti menggunakan Java juga ya Pak ya? Iya, kalau ada saran mungkin pakai Flutter atau pakai yang lain silakan. Saran enggak apa-apa. Kenapa ada company seperti itu Pak? Maunya gratis aja. Maksudnya gimana? Ada company yang inginnya gratis, ada. Seperti UMKM, ya. Ada company yang maunya gratis, ada. Karena itu bukan basis utama bisnisnya. Bisa itu. Seperti perusahaan apa ya misalkan? Sekolah misalkan. Sekolah untuk membuat web. Web itu bukanlah bisnis utama dari sekolah. Yang menjadi bisnis utama dari sekolah itu adalah belajar atau pembelajaran, iya kan? Kalau web itu hanya untuk sekedar istilahnya untuk mensosialisasikan. Tapi kalau bank, Anda tahu sendiri, bank itu yang menjadi komoditas jualnya itu adalah penyimpanan uang, data-data keuangan. Maka dari itu tidak mau dia yang gratis. Kali kalau misalkan sekolah atau untuk membuat web untuk profil perusahaan, dia tidak perlu hal-hal yang istilahnya terlalu penting gitu, karena data-data utamanya tidak di web tersebut. Data-data utamanya ada di sekolah itu sendiri atau di perusahaan itu sendiri. Terus ada lagi, Pak, kalau MS SQL Server itu tracking. Ini maksudnya tracking apa, Mas Sunny Boy? Kenapa ada kami? Oh ya, oke, sudah. Flutter, oh ya, Flutter itu mudah ya, mudah dipahami. Nggak takut kecolongan secara security, Pak. Ya, itu pilihan perusahaan. Setiap perusahaan punya pilihan tersendiri, punya. Maaf Pak, mic-nya error. Makasih jawabannya. Oh ya, oke, sama-sama. Cara membedakan antara kelas abstrak dengan antarmuka bagaimana? Iya, kelas abstrak. Kelas abstrak itu dia tidak tampil di user interface di pengguna ya. Dia berjalan di sisi latar belakang. Gitu. Ya, begitu ya Mas Sumarno ya. Itu jawaban dari saya. Ini sangat menarik sekali. Nanti waktu sudah jam 7:04. Saya tidak mau terlalu banyak mengambil waktu Anda. Hari ini semoga saja menjadi awal bagi kita untuk belajar NetBeans. Nah, ini di awal-awal ini nanti Anda sudah tahu bagaimana untuk operasi dasarnya NetBeans, untuk operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, dan selanjutnya bagaimana menampilkan, bagaimana operator logika itu benar salahnya, bagaimana tipe data hari ini sudah tahu. Untuk selanjutnya nanti kita bisa kembangkan lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya cukupkan, saya ucapkan terima kasih. Semoga saja bisa memberi manfaat untuk Anda semua. Ini nanti untuk rekamannya akan saya share. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat bersama keluarga. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.
Pak.